saraf pada manusia. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf meliputi sel saraf dan impuls saraf. Sel saraf tersusun atas badan sel dendrit dan akson. Badan sel merupakan bagian paling besar dari sel saraf, yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Dendrit, serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf yang merupakan perjaluran sitoplasma badan sel. Macam-macam sel saraf. Sel saraf sensorik berfungsi menerima rangsangan dari reseptor, yaitu alat indera. Saraf motorik berfungsi menghantarkan rangsangan ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Sel saraf penghubung berfungsi menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Impuls adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor, yang akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerakan sadar yang terjadi karena disengaja atau disadari. Berikut cara kerjanya. Gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Berikut cara kerjanya. Sistem saraf pusat. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat gerak refleks dan penghantar impuls dari otak menuju otak. Sistem saraf tepi merupakan penghubung antara pusat dengan organ-organ tubuh. Saraf sadar mengatur kerja organ tubuh secara sadar. Saraf otonom mengontrol organ-organ dalam tanpa kita sadari. Hormon adalah sinyal berupa senyawa kimia yang direaksikan ke dalam peredaran darah. Hormon dihasilkan oleh suatu kelenjar yang disebut kelenjar endokrin. Hormon berfungsi untuk mengatur homeostatis, memacu pertumbuhan reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku seseorang. Nah, lalu apa saja macam-macam kelenjar endokrin ini? Yang pertama adalah hipofisis. Hipofisis terdiri dari dua bagian. Hipofisis anterior menghasilkan hormon follicle stimulation hormone, luteinizing hormone, ACTH, thyroid stimulation hormone, prolaktin, growth hormone, dan endorfin. Hipofisis posterior menghasilkan dua hormon, ADH atau antidiuretik hormone dan oksitosin. Yang kedua adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid memiliki bentuk seperti huruf H dan berlokasi di leher. Tiroid berada di atas trakea. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin. Yang ketiga adalah kelenjar pankreas. Sel-sel endokrin dapat ditemukan pula pada pankreas. Sel-sel tersebut terdapat pada pulau-pulau Langerhans. Pada seseorang yang tubuhnya tidak dapat memproduksi insulin, akan menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Yang keempat adalah kelenjar adrenal atau anak ginjal. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal adalah hormon kortisol dan adrenalin. Yang kelamin. Kelenjar kelamin terdiri atas dua bagian. Testis sebagai kelenjar kelamin jantan atau kelenjar kelamin pada pria. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma, yang disebut juga dengan spermatogenesis, dan pembentukan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Apa kelamin sekunder pada pria? Misalnya seperti pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan memperbesarnya suara. Sekresi hormon tersebut juga dirangsang oleh hormon yang dihasilkan oleh hipofisis.
Selanjutnya ovarium. Ovarium sebagai kelenjar kelamin betina atau kelenjar kelamin pada wanita. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sekresinya diatur oleh hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Estrogen berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Misalnya, perkembangan pinggul, perkembangan payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron berfungsi untuk mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuai. Yang keenam, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di tengah-tengah otak. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur ritme biologis. Misalnya, tidur. Pada saat malam hari, konsentrasi melatonin akan tinggi sehingga membuat seseorang tidur. Adapun pada siang hari, konsentrasi melatonin rendah sehingga membuat seseorang terjaga. Nah, dan yang terakhir adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di atas rongga dada. Kelenjar ini menghasilkan hormon timosin yang berfungsi dalam pematangan limfosit T. Limfosit T merupakan jenis sel darah putih yang berperan dalam kekebalan tubuh. Pengertian lidah. Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah merupakan jaringan otot lurik yang dilapisi oleh membran mukosa. Lidah dikenal sebagai indera pengecap. B. Fungsi lidah. Adapun fungsi lidah diantaranya yaitu sebagai indera perasa, sebagai organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan, sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. C. Struktur anatomi lidah. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik lidah. Pengertian kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Pada suatu permukaan kulit terdapat suatu kelenjar keringat yang mengekskresikan zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit yang disebut dengan keringat. B. Struktur bagian lapisan kulit. Kulit ari epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avakuler. Epidermis terdiri atas 5 lapisan. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai zat kimia dari luar tubuh. Indera pendengaran. Telinga. Telinga ialah alat indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara. Bagian indera pendengaran. 1. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Fungsi hidung sebagai berikut. Bagian-bagian hidung sebagai berikut. Lubang hidung, rambut hidung, selaput lendir, serabut saraf.